Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi cerita tentang dilema penggantian konektor charger Redmi 5 Plus. Dengan keluhan awalnya HP-nya tidak bisa dicas, atau kalau dicas cuman mentok sebatas 4% saja. Setelah saya cek, ternyata ada kelonggaran di bagian konektor casnya, makanya saya lakukan penggantian konektor casnya. Namun pada saat saya melakukan penggantian, begitu selesai saya coba, ternyata malah ada kasus baru. Begitu dicolok, ampernya naik, tanda mengisi berjalan, tapi setelah beberapa detik kemudian ampernya drop 0, tidak mengisi sama sekali. Sempat pusing dan sempat bingung dan memvonis IC casnya, tapi dengan sabar kita berpikir dan mengingat-ingat kembali kasus-kasus lama. Kemudian saya putuskan untuk melakukan cek lagi di bagian penyolderannya ya. Ternyata pada saat kita melakukan soldering, saya melakukan kesalahan dengan tidak kasat mata ya. Ada di antara kaki-kaki konektor itu yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan di sini terhubung itu antara kaki yang paling pinggir ground dan sebelahnya. Memang kalau dilihat dengan kasat mata tidak kelihatan, tapi kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop akan nampak jelas. Jadi intinya kita harus berhati-hati saat melakukan penyolderan agar tidak terbingungkan dengan kasus atau hal-hal sepele yang akhirnya membuat praduga kita akan menjadi keliru ya. Ternyata setelah saya pisahkan kedua kaki tersebut, dan ternyata normal. Demikianlah problema kecil dan sepele yang bisa membuat kita akan pusing dan ruwet kasusnya kalau tidak teliti. Jadi intinya saat menyolder itu di antara kaki satu dengan kaki yang lainnya itu harus dipastikan tidak saling terhubung, walaupun tempatnya sangat sempit. Nah, ini saat sebelum kita melakukan penggantian dan melakukan checking arusnya masuk ya. Cuman ketika kita goyang-goyang kabelnya terjadi naik turun. Di sini sempat ragu kita apakah ia benar IC-nya atau bukan. Untuk ambil langkahnya tetap saya melakukan penggantian konektornya ya. Itu saat dicas sebelum saya ganti. Kita goyang-goyang, ternyata memang benar ampernya ngedrop. Langsung kita ganti konektornya. Konektornya ini kebetulan tidak ada yang sama persis, jadi saya menggunakan konektor yang mirip saja. Kemudian saya akali sedikit pemasangannya, saya balik.
ganti konektornya. Dan setelah saya cek ya, tadinya sempat bingung sih teman, nggak sempat merekam pada saat error kenapa ampernya jadi ngedrop. Setelah kita melakukan penggantian konektor casnya, ternyata hanya disebabkan oleh menyatunya dua kaki di antara kaki-kaki konektor tersebut, yang sebenarnya saya lihat sangat tipis, sangat sedikit sekali. Namun setelah saya pisahkan ternyata normal, padahal saya sudah tarifkan bahwa ini saya modifikasi sama usernya dan usernya mau, tapi dengan analisa ulang akhirnya perjanjian tersebut batal. Kembali ke perjanjian awal, ganti konektor cas 100.000 saja. Sekian pesan saya kepada teman-teman untuk jika mengganti konektor cas, tolong diteliti dan dipastikan kaki-kakinya tidak ada yang menyatu ya. Dan ini adalah penampakan ampernya setelah pusing dan akhirnya down. Soal sepele bikin pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.